Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu janjikan, di video kali ini Ibu akan membahas soal-soal yang ada di LKPD halaman 60-65, yakni soal yang ada di asesmen sumatif lingkup materi bangun ruang. Nah, langsung saja kita mulai bahas dari nomor 1. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Gambar bangun ruang yang menyerupai benda sesuai gambar di samping adalah, di sini ada sebuah tenda. Nah, ini seperti ini. Nah, kita ingat lagi bahwa bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruan, kemudian dibatasi juga sisi tegak yang berupa persegi panjang. Ini namanya prisma. Jadi prisma itu tidak harus alas dan atasnya itu ada di bawah dan di atas. Bisa jadi ini jadi misalnya sisi alas, kemudian sisi atasnya yang belakangnya. Nah, ketika bangunnya itu sama, kongruen, sama persis, kemudian dibatasi oleh sisi tegak berupa persegi panjang, namanya prisma. Begitupun nomor 2. Nomor 2 ini juga termasuk prisma. Nah, paving block ini kita temui sehari-hari, bentuknya berupa bangun ruang. Ya, ini prisma. Jumlah rusuk yang sesuai dengan bangun ruang pada gambar tersebut. Rusuk. Ini rusuk. Kita hitung. Yang sisi atas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6. Kemudian yang tengah juga ada 6. Karena mengikuti jumlah titik sudutnya, yang bawah juga 6. Maka ketika dijumlahkan ini 18. Atau juga mengikuti rumus dari banyak rusuk dari sebuah prisma itu 3N. Atau 3 kali banyak sisi seginya. Segi berapa itu? Segi 6. 3 kali 6, 18. Lanjut, nomor 3. Sifat kerucut ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita cek dari nomor 1, sisi alasnya berbentuk lingkaran. Sisi alas bentuknya lingkaran, kerucut. Nah, kita sketsakan di sini. Betul. Selimutnya, sisi selimutnya berbentuk segitiga. Ingat, kalau misalnya kerucut ini kita bedah, ini bukan segitiga ya, tapi juring lingkaran. Maka ini salah. Titik puncak yang merupakan titik sudut, memiliki titik puncak yang merupakan titik sudut. Oke, bisa. Mempunyai 2 rusuk yang melengkung. Salah. Hanya ada 1 rusuknya. Maka yang benar nomor 1 dan 3. Nomor 4. Perhatikan gambar kubus berikut. Bidang yang tegak lurus dengan bidang BCHE. BCHE yang diarsir. Kita cek ABGH. ABGH ke sana. Seret. Tidak, ABGH tidak. ADGF. ADGF. Berarti kalau digambar kayak gini. Ini kita lihat yang di depan, yang kelihatan kan, yang berpotongan yang ini. Maka kita fokus ke perpotongan antara AF dan BE. Ini tegak lurus. Gini. Nah, bidangnya berpotongan tegak lurus. Maka yang benar yang BADGF itu tegak lurus dengan BCHE atau berpotongan yang membentuk sudut 90 derajat. Lanjut nomor 5. Berdasarkan gambar kubus PQRS TUVW, perhatikan pernyataan berikut. Garis PQ sejajar VU. PQ di sini, VU-nya di sini. PQ, VU. Nah, ini namanya bukan sejajar, tapi tidak sejajar, tidak berpotongan juga, namanya bersilangan. Bersilangan. Kalau ini PQ dan VW. PQ, VW. Nah, ini sejajar itu jaraknya selalu sama terus-menerus. Jadi ketika diperpanjang tidak akan pernah berpotongan. Oke, UQ, QR. UQ, QR. UQ di sini. QR-nya di sini. Nah, maka ini namanya kalau bertemu di satu titik sekutu, yaitu Q, namanya berpotongan. Kemudian yang keempat, UQ sejajar dengan VR. UQ, VR. Nah, ini. Betul. Maka jawabannya 2 dan 4. Oke, lanjut nomor 6. Berdasarkan prisma berikut terdapat pernyataan BG sejajar EDIJ. BG-nya di sini, sementara EDIJ itu di belakangnya. Nah, kalau misalnya
di bidang EDIJ ini bisa kita buat sebuah garis yang sejajar dengan BG, maka bidangnya ini juga sejajar dengan garis BG. Nah, ini bisa kita buat di sini. Nah, maka betul nomor 1. ED sejajar ABCDE. ED ABCDE ini bukan sejajar namanya. Ini terletak. ED kan di sini, sementara ABCD nah di bawah juga. Ini namanya terletak. Jadi garisnya ini terletak di bidangnya. Kemudian CH terletak pada AEJF. CH-nya di sini, AEJF-nya di sini. Ya, ini kan terpisah jauh. Namanya bukan terletak, tapi sejajar. Ini sejajar. Kemudian BC terletak pada bidang ABCD. BC, ABCD. Nah, ini benar. 1 dan 4. Karena BC di sini, sementara ABCD di bawah juga. 1 dan 4. Lanjut nomor 7. Nomor 7, wah ini harus digambar karena tidak ada ilustrasinya. Pada balok PQRSKLMN, kedudukan bidang SQLN. Nah, coba kita visualisasikan dulu. Ada balok. Ini. Namanya PQRSKLMN. Nah, kedudukan SQLN. SQLN. SQLN berarti miring begini. Yang ini, yang tengah ini dengan PRMK. Nah, PRMK ini. Bisa dibayangkan? Ini nabrak ya. Nabrak di sini. Jadi antara bidang SQLN dengan PRMK itu namanya ini merupakan atau menunjukkan bidang-bidang yang saling berpotongan. Berpotongan. Oke, kalau nomor 8, jika panjang AB sama dengan 15, kemudian BC 8, CG 5. Coba kita tentukan pernyataan yang benar. Jarak bidang ABCD yang bawah ini, ABCD dengan EFGH 8. Nah, apakah benar? Antara bawah dan atas itu 8? Salah. Yang benar 5. Ini jaraknya yang ini. Oke, nomor 2, jarak BCGF. BCGF yang ini, yang samping, dengan ADHE. ADHE yang ini. Ini berarti jaraknya yang AB. Nah, ini samping kanan sama kiri, ini berarti jaraknya yang sini 15 seharusnya. Benar. Oke. Nomor 3, jarak bidang BCGF dan ADHE. ADHE ini kan salah. Yang benar tadi yang nomor 2. Berarti harusnya nomor 4 benar. ABFE yang depan dengan CDGH. CDHG. Nah, depan belakang jaraknya yang 8 ini. Jawabannya 2 dan 4. Oke, lanjut nomor 9. Sebuah bidang berupa segitiga siku-siku digerakkan ke arah tegak lurus. Jadi kalau misalnya kita punya segitiga siku-siku digerakkan tegak lurus, misal didorong ke belakang, set. Ini nanti akan menjadi sebuah prisma. Atau bisa juga dari misalnya ini, misalnya menempel di bawah, kemudian digerakkan tegak lurus ke atas, itu juga bisa. Nanti tetap bentuknya sebuah prisma segitiga. Nah, jadi kayak gini. Jadi dari bawah segitiganya terus langsung tegak lurus ke atas, digerakkan ke atas. Gini juga bisa. Atau bentuknya segitiga siku-siku itu berdiri kayak gini, terus digerakkan tegak lurus ke belakang atau ke depan, nanti ya tetap hasilnya prisma segitiga. Kalau misalnya digerakkannya itu diputar, dirotasi, nanti beda lagi, akan menjadi kerucut. Tapi kalau misal sumbu simetrinya itu yang sebelah sini, ini misal, nah ini kalau digerakkan memutar akan jadi kerucut, tapi kalau digerakkan ke arah tegak lurus ke belakang atau ke atas jadi prisma segitiga. Lanjut nomor 10.
Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor tetrahedron. Banyak rusuknya. Tetrahedron itu 5 segitiga. Kalau 5 segitiga, untuk banyak rusuknya kan berarti ada 6, benar. Banyak titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, benar. Permukaannya ada 4, benar. Karena tetra kan 4. Benar. Nomor 1 benar. Nomor 2, heksa. Heksa berarti permukaannya ada 6. Tetapi heksa itu kan contohnya kubus. Kubus itu banyak rusuknya, seharusnya ada berapa? 4 kali 3, 12 seharusnya. Ini salah. Oktahedron. Oktahedron jadi kayak 5 tapi ditumpuk. 5 persegi 5 segi 4 tapi ditumpuk kayak gitu. Nah, oktahedron ada 8 untuk permukaannya. Nah, banyak rusuknya. Yang atas itu ada 4. Karena bentuk penampang yang tengah ini kan segi 4. Berarti yang rusuk yang atas 4, yang tengah 4, yang bawah juga 4. Seharusnya 12. Seharusnya 12 ini. Ini juga seharusnya 12. Salah. Kemudian yang nomor 4, dodekahedron. Dodekahedron itu, nah ini kebalik. Seharusnya untuk banyak rusuknya itu 30. Sementara banyak titik sudutnya itu yang 20. Jadi ini kebalik. Jadi untuk yang gambar dodekahedron itu ada di LKS halaman 33. Ini untuk titik sudutnya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang samping tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ya, 10. 5, 10, terus belakangnya pasti juga sama 5. Berarti kan seharusnya 20. Nah, 20. Ini banyak titik sudutnya, ini 20, sementara yang ini seharusnya 30. Maka nomor 10 memang tidak ada jawabannya. Yang benar hanya nomor 1 saja. Oke, nomor 11. Nomor 11 ini berkaitan dengan jumlah panjang seluruh rusuk, luas permukaan, sama volume dari sebuah kubus yang rusuknya itu panjangnya 8 cm. Oke, kita cek terlebih dahulu. Untuk menentukan jumlah panjang seluruh rusuk, ingat bahwa rusuk sebuah kubus itu ada 12. Maka ketika satu rusuknya itu panjangnya 8, ini tinggal dikalikan 12 kali 8. Nah, 8 kali 2, 16, tinggal 1, 96. Nomor 1 benar. Kemudian luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus. Oke, sebenarnya kalau misalnya punya ganda kompleks seperti ini kalau misalnya nomor 1 sudah bisa dipastikan benar, kita tinggal mengecek 3 dan 4. Nah, tetapi tidak apa-apa, biar sekalian untuk pembelajaran. Kita cek nomor 2. Nomor 2, luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu bisa dicari dengan rumus 6S pangkat 2. Nah, panjang sisinya atau rusuknya di sini 8, maka 6 kali 8 kali 8. Berarti 6 kali 64. 384. Nomor 2 juga benar. Volume. Volume sebuah kubus itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Berarti 8 kali 8 kali 8. 64 kali 8. 512. Nah, nomor 3 juga benar. Nomor 4. Perbandingan luas permukaan kubus dan volume kubus. Luas permukaannya ini. Tadi ini langsung kita sederhanakan saja. 6 kali 8 kali 8 dibanding volumenya di sini 8 kali 8 kali 8. Ini kalau misal disederhanakan, kan tinggal 6 banding 8 alias 3 banding 4. Nah, maka yang 4 salah. Yang benar 1, 2, 3. Maka yang menjawab, ini salah berarti. Yang menjawab A dan B itu benar. A dan C, maaf. Yang menjawab A dan C, maka jawabannya benar. Oke, lanjut nomor 12. Nomor 12, bangun ruang yang disajikan dengan proyeksi seperti pada gambar di samping. Ini untuk tampak depannya bentuknya segitiga. Tampak atas bentuknya persegi atau segi 4. Nah, kalau misalnya dari atas itu segi 4, maka jelas alasnya bentuknya segi 4. Nah, antara prisma dan limas. Nah, sekarang yang mana kira-kira? Kalau dari depan itu bentuknya segitiga, ya jelas ini sebuah limas. Kalau prisma segi 4 itu nama lain dari balok. Ya, bentuknya dari atas dan bawah tetap persegi panjang. Oke, nomor 13. Nah, untuk bagian depannya ini sebelah sini. Jadi kita kalau misal mandang dari sini,
maka yang terlihat adalah bangun seperti yang B. Nomor 14, Santi dan Dina akan membuat kerajinan dari flanel. Diameter es krim tersebut 7 cm dan panjang garis tepinya 15. Luas kain flanel minimal yang dibutuhkan oleh mereka. Untuk menentukan luas kain flanel ini kan menyesuaikan luas permukaan. Luas kain sama dengan luas permukaan dari bangunnya ini. Sementara bangunnya, permukaannya itu melingkupi luas dari setengah bola ya, dengan luas selimut kerucut. Maka kita gunakan rumus setengah bola. Kalau bola utuh 4 πr kuadrat atau 4 kali luas lingkaran, maka untuk luas setengah bola, ini kita lanjutkan di sini. Luas setengah bola itu 2 πr kuadrat. Untuk luas selimut kerucut, pi kali r kali s, pi r s. Oke. Pi r kuadrat 2 kalikan pi-nya di sini. Nah, kalau segini menunjukkan diameter 7. Kalau diameternya 7, ini diameternya 7, maka jari-jarinya 7/2. Oke, karena r-nya 7/2, maka kita gunakan pi-nya 22/7. Nah, 22/7. Kemudian ini 2 πr kuadrat, 2 πr kuadrat, 7/2. 7/2. Ditambah pi-nya 22/7 kali R-nya 7/2 kali S-nya 15. Oke, karena di sini agak uyuk-uyukan ya. Ini dibesarin di sini aja. Luas permukaan tadi 2 pi, ini rumusnya 2 πr kuadrat tambah pi rs. Ini 2 πr kuadrat, R-nya 7/2, pi-nya 22/7 kali R-nya kali S-nya 15. Nah, ini. Ya, kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ini bisa dibagi. Yang ini 22 dibagi 2 dapat 11. Berarti tinggal 11 kali 7. Hasilnya 77. Kemudian yang ini bisa disederhanakan. Yang ini juga bisa. Nah, jadi 11 kali 15 atau 165. Nah, ini tinggal dijumlahkan. 77 tambah 165. Ini 12, masih sisa 1, 14, 242. Oke, yang A. Nomor 15. Oke, nomor 15. Coba di sini ada sebuah wacana. Sebenarnya ini hanya menjelaskan tentang air bersih. Kemudian pesan untuk menghemat dan tidak ada informasi apapun selain itu. Kemudian digambar hanya menunjukkan sebuah es krim ya dengan ukuran-ukuran tingginya dan lain sebagainya. Nah, di sini disebutkan bahwa sebuah perusahaan es krim akan membuat es krim dari bahan-bahan tertentu yang dicampur dengan air. Es krim yang sudah diisikan ke dalam wadah berbentuk kerucut dan sebagian ada yang menonjol keluar sehingga berbentuk setengah bola seperti pada gambar. Jika bahan-bahan dan air berbanding 3:1, yang artinya 1 liter air akan dicampur 3 liter bahan-bahan lainnya. Artinya untuk 1 liter air nanti disertai dengan 3 liter bahan-bahan lainnya. Jadinya satu adonan itu 4 liter ya, berarti kita mikirnya. Maka banyak es krim yang dapat dibuat dengan memanfaatkan air penghematan menutup keran yang bocor per hari. Nah, sayangnya di sini untuk menentukan banyak es krim, kan kita harus tahu banyak air yang bocor dalam satu hari itu ada berapa liter. Itu kan kita harus tahu, sedangkan di bacaannya itu tidak disertakan. Kalau misal kita tahu volume air di hari itu, per hari itu berapa liter, maka kita bisa tahu, oh ketika misal 5 liter, nah 5 liter itu kan nanti akan diikuti dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah, karena 1 liter itu diikuti 3 liter bahan-bahan lainnya, maka kalau misalnya 5 liter, nanti berarti 5 kali 3. Nantinya jadi adonannya jadi 20 liter. Nah, 20 liter ini nanti dibagi ke volume 1 es krimnya ini. Nah, gini, ini dicari volumenya, bahannya
banyak bahannya berapa liter, adonannya dibagi dengan volume dari satu es krim, nanti kita dapat tahu, oh nanti jumlahnya berapa cup. Nah, tapi karena di sini tidak tersedia informasi mengenai berapa sih untuk volume dari air yang bocor, nah maka ini kurang bisa untuk kita kerjakan. Jadi ini kita skip dulu ya. Kita skip dulu untuk nomor 15. Nah, kita skip. Oke, langsung ke nomor 16. Oke.